Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. Dengan nama-nama kelompok, pertama ada Mbak Parianti dengan NIM 190301004, dan yang kedua ada Mbak Amelia 190301028, dan yang terakhir ada saya sendiri Hasmaika Silma 190301017. Aspek lingkungan. Analisis kesesuaian lingkungan yang bertujuan untuk menganalisis apakah kondisi lingkungan itu mendukung untuk menjalankan suatu ide bisnis atau tidak. Sedangkan analisis dampak bisnis bertujuan untuk menganalisis apakah bisnis tersebut akan memberikan dampak positif yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya atau tidak. Tujuan aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menganalisis kondisi lingkungan operasional yang terdiri dari pesaing, pemasok, pelanggan, kreditor, dan pegawai. Yang fungsinya untuk memperoleh jawaban atau informasi apakah kondisi lingkungan operasional itu memungkinkan atau tidak untuk menjalankan suatu ide bisnis. Yang kedua, menganalisis kondisi lingkungan industri yang terdiri dari persaingan antar industri, antar perusahaan, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, barang substitusi, dan hambatan masuk untuk memperoleh jawaban apakah kondisi lingkungan industri ini memungkinkan untuk menjalankan suatu ide bisnis ataukah tidak. Yang ketiga ada menganalisis kondisi lingkungan jauh. Menganalisis kondisi lingkungan jauh ini terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan global yang fungsinya untuk memperoleh jawaban juga apakah kondisi lingkungan jauh ini memungkinkan atau tidak untuk menjalankan suatu ide bisnis. Dan yang terakhir, keempat, menganalisis dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Jadi, kita harus bisa menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan, baik dalam lingkungan operasional, lingkungan industri, maupun dalam kondisi lingkungan jauh. Nah, yang harus kita pahami selanjutnya yaitu tentang apa sih itu lingkungan bisnis, lingkungan operasional, lingkungan industri, dan juga lingkungan jauh. Lingkungan bisnis. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan menggunakan input baik berupa bahan baku, modal, tenaga kerja yang berasal dari luar negeri, kemudian mentransformasikan input tersebut menjadi output untuk dipasarkan ke lingkungan kembali. Sedangkan yang kedua, lingkungan operasional. Lingkungan yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan. Jadi, lingkungan operasional ini lingkungan yang paling dekat dengan semua aktivitas perusahaan, yang meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, kreditor, dan juga pegawai. Dan yang ketiga adalah lingkungan industri. Maksudnya lingkungan industri menghadapi persaingan dalam skala besar maupun kecil. Itu setiap bisnis yang didirikan, baik bergerak dalam bidang manufaktur maupun dalam bidang jasa, pada perusahaan besar maupun perusahaan kecil, pada perusahaan yang melakukan pemasaran ekspor maupun yang melakukan pemasaran domestik, akan senantiasa menghadapi persaingan. Nah, industri ini melakukan persaingan baik besar maupun kecil, sama-sama melakukan persaingan. Sedangkan lingkungan jauh ini mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan. Analisa lingkungan jauh digunakan untuk menyerang maupun bertahan terhadap faktor-faktor lingkungan jauh tersebut dalam merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang atau juga meminimalkan ancaman. Baik, sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Berikutnya, lingkungan bisnis. Dalam lingkungan bisnis, seperti yang kita ketahui bersama, dalam menjalankan sebuah bisnis, perusahaan akan menggunakan input berupa bahan baku, modal, dan tenaga kerja yang akan kemudian ditransformasikan menjadi barang ataupun jasa sebagai outputnya untuk dipasarkan. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, maka lingkungan bisnis dapat didefinisikan sebagai semua unsur yang ada di luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh pelaku bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan pada tahun 2007, Pearce and Robinson mengelompokkan lingkungan perusahaan menjadi 3 kategori yang dapat dilihat dalam diagram tersebut, yang terdiri dari lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh. Berikutnya, lingkungan operasional. Lingkungan operasional merupakan lingkungan yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan, seperti lingkungan pesaing, lingkungan pelanggan, lingkungan pemasok, kreditor, dan lingkungan pelanggan. Untuk yang lingkungan pesaing, itu adalah perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam industri yang sama yang menjual produk baik berupa barang atau jasa kepada pelanggan. Kemudian lingkungan pelanggan. Lingkungan pelanggan merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan. Jadi, dalam studi kelayakan bisnis, analisis pelanggan dalam aspek lingkungan operasional sangatlah penting. Analisisnya dapat dilakukan secara reaktif dan proaktif. Analisis reaktif merupakan analisis masalah pelanggan setelah kejadian, misalnya berdasarkan keluhan pelanggan. Sedangkan yang analisis proaktif dilakukan dengan memperkirakan kecenderungan dan masalah sebelum terjadi. Kemudian yang ketiga, lingkungan pemasok. Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Pemasok memegang peran yang sangat penting bagi kelancaran bisnis. Analisis pemilihan pemasok dalam lingkungan operasional juga dapat dilakukan dengan profit persaingan atau competitive profit matrix CPM antar pemasok. Yang keempat, lingkungan kreditor. Kreditor adalah pihak yang memiliki peranan yang penting dalam mendukung perusahaan di bidang keuangan. Peran ini akan semakin penting jika permodalan perusahaan sebagian besar dibiayai dengan kredit. Analisis pemilihan kreditor dalam lingkungan operasional juga dapat dilakukan dengan profil persaingan atau competitive profile matrix CPM antar kreditor. Dan yang terakhir, lingkungan pegawai. Pegawai merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah organisasi dan harus mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Hal ini disebabkan karena pegawai adalah pelaku yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Berikutnya, lingkungan industri. Setiap bisnis yang didirikan, baik yang bergerak di bidang manufaktur, bidang jasa, dan perusahaan besar maupun kecil, semua akan senantiasa menghadapi persaingan. Menurut Porter 1985, membagi 5 kekuatan yang menentukan persaingan dalam suatu industri yang dapat dilihat pada diagram tersebut. Yang pertama ada pendatang baru. Pendatang baru dalam pasar persaingan sempurna akan mudah untuk masuk ke pasar, sehingga dalam pasar ini akan semakin ketat. Ancaman pendatang baru dipengaruhi oleh besar kecilnya hambatan masuk dalam suatu industri. Hambatan masuk tersebut adalah 1. Skala ekonomi, 2. Diferensiasi produk, kemudian persyaratan permodalan, keunggulan biaya, dan akses ke saluran distribusi, dan juga kebijakan pemerintah. Sementara itu, untuk kekuatan posisi pemasok akan kembali memiliki kekuatan jika 1.
didominasi oleh sedikit perusahaan. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan unik sehingga sulit untuk mencari penggantinya. Yang ketiga, produk pemasok sangat penting bagi pembeli. Yang keempat, pemasok merupakan ancaman serius apabila berintegrasi ke depan ke arah industri pembeli. Dan yang kelima, pembeli bukan merupakan konsumen penting bagi pemasok. Kemudian ada juga kekuatan posisi pembeli. Pembeli akan mempunyai kekuatan tawar jika satu, pembeli terkonsentrasi untuk membeli dalam jumlah besar. Dan yang kedua, produk yang dibeli dari industri standar atau tidak terdiferensi. Dan yang ketiga, produk yang dibeli dari industri memiliki porsi yang signifikan dari biaya. Produk yang dibeli dari industri memiliki porsi yang signifikan dari biaya beli, sehingga jika ada kenaikan harga atau perusahaan lain menawarkan harga yang lebih murah, akan segera berpindah. Ancaman produk pengganti akan kuat jika konsumen memiliki switching cost yang rendah, sehingga mudah untuk berpindah ke produk lain. Produk pengganti memiliki harga yang murah dengan kualitas yang lebih tinggi. Kemudian intensitas persaingan antar perusahaan dalam industri tergantung pada jumlah pesaing banyak dengan kekuatan berimbang. Pertumbuhan industri lambat, produk atau jasa yang dihasilkan kurang terdiferensiasi atau memiliki switching cost yang rendah, produk memiliki biaya tetap tinggi dan tidak tahan lama. Dan juga ada substitusi atau produk pengganti. Ancaman produk pengganti akan kuat jika konsumen memiliki switching cost yang rendah sehingga mudah untuk berpindah ke produk yang lain, dan produk pengganti memiliki harga yang murah dengan kualitas yang sangat atau lebih tinggi. Berikutnya, lingkungan jauh. Analisis lingkungan jauh digunakan perusahaan untuk menyerang maupun bertahan terhadap faktor-faktor lingkungan jauh tersebut dengan rumusan strategi yang memanfaatkan peluang atau meminimalkan ancaman. Lingkungan jauh mencangkup faktor-faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan seperti lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan politik, lingkungan teknologi, lingkungan ekologi, dan lingkungan global. Lingkungan ekonomi. Faktor kondisi ekonomi sangat menentukan keberhasilan bisnis pada perekonomian suatu wilayah yang sedang tumbuh, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat. Pada analisis lingkungan ekonomi, dilakukan analisis dampak bisnis terhadap pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat setempat. Indikator yang digunakan dalam pengukuran lingkungan ekonomi adalah income per kapita, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan upah rata-rata, serta besarnya dampak negatif bisnis bagi perekonomian di wilayah tersebut. Kemudian lingkungan sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya berdampak besar pada semua produk, jasa, pasar, dan pelanggan. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu produk adalah kepercayaan nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang dari pengaruh budaya ekologi. Kemudian lingkungan politik. Kondisi politik suatu negara atau daerah menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Suatu negara atau daerah yang kondisi politiknya tidak stabil memiliki resiko yang tinggi untuk melakukan bisnis. Demikian pula sebaliknya. Kemudian lingkungan teknologi. Penemuan teknologi baru dalam bidang bisnis seringkali mempunyai pengaruh yang dramatis terhadap perusahaan. Analisis terhadap perubahan teknologi sangat penting untuk mengantisipasi peluang dan ancaman bisnis kondisi yang akan datang. Kemudian lingkungan ekologi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan bisnis akan berdampak pada lingkungan ekologi, yaitu hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan udara, tanah, dan air yang mendukung kehidupan mereka sebagai akibat adanya kegiatan produksi. Kegiatan produksi akan menghasilkan limbah, baik limbah padat, cair, maupun udara. Limbah ini harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Dan yang terakhir, lingkungan global. Era globalisasi ditandai dengan batas-batas ekonomi antar negara yang semakin tidak jelas arus informasi dan komunikasinya. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang sumber data dari aspek lingkungan. Jadi di sini itu ada dua, ada data primer dan data sekunder. Di data primer ini itu analisisnya dibutuhkan dari analisis lingkungan operasional, analisis lingkungan industri, dan ada analisis lingkungan jauh. Di data sekunder ada dua, yaitu analisis lingkungan operasional dan ada analisis lingkungan jauh. Kita bahas satu persatu dimulai dari data primer. Jadi di data primer ini analisis lingkungan operasional itu sangat dibutuhkan ya. Karena analisis lingkungan operasional meliputi dari pesaing, pemasok, pelanggan, kreditor, dan juga pegawai. Di pesaing ini kita menganalisis bagaimana kelebihan dan kekurangan dari para pesaing kita dalam lingkungan bisnisnya. Lalu untuk pemasoknya itu kelebihan dan kekurangan masing-masing calon pemasok seperti kapasitas produksi masing-masing dari calon pemasok. Yang selanjutnya itu ada pelanggan, data tentang profil calon pelanggan dan tingkat kebutuhan calon pelanggan kita sendiri. Jadi kita mengedepankan pelanggan kita. Kita harus tahu pelanggan kita itu maunya apa dan seperti apa dan lingkungannya itu seperti apa. Selanjutnya di kreditor, yaitu data tentang calon kreditor perusahaan kita, persyaratan kredit yang ditetapkan masing-masing calon kreditor, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan ada pegawai juga, yaitu data tentang kondisi ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya kondisi serikat pekerja di biaya ide bisnis yang akan dijalankan. Di sini kita memilih pegawai di lingkungan operasional kita yang memadai dan memenuhi syarat dari perusahaan kita. Dan untuk kedua ada analisis lingkungan industri. Ini sangat dibutuhkan ya, karena ada kondisi persaingan antar perusahaan, lalu ada kekuatan pemasok juga, ada kekuatan pembeli dari pelanggan kita, tawar-menawar, ada barang substitusi, yaitu data tentang kelebihan dan kekurangan barang substitusi dalam menggantikan produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan kapasitas produksinya. Lalu ada hambatan masuk, yaitu data tentang hambatan masuk bagi pendatang baru untuk masuk pada industri tersebut. Jadi hambatannya kita harus tahu dan harus kita selesaikan dalam analisis lingkungan industri ini. Analisis lingkungan jauh. Jadi di sini ada beberapa, ada lingkungan ekonomi, ada lingkungan sosial, ada kondisi politik, kondisi teknologi, dan juga kondisi ekologi. Di lingkungan ekonomi, itu data tentang aktivitas perekonomian dari masyarakat, yaitu meliputi pendapatan masyarakat, mata pencarian masyarakat, manfaat bisnis bagi peningkatan pendapatan masyarakat, lalu dampak negatif bisnis bagi perekonomian masyarakat. Lalu ada lingkungan sosial, yaitu data tentang kondisi sosial masyarakat, termasuk di dalam adat istiadat dan budayanya. Kondisi politik, yaitu data tentang kondisi politik di suatu daerah, apalagi kondisi politik kondusif untuk menjalankan bisnis atau tidak. Lalu ada kondisi teknologi, yaitu data tentang perubahan-perubahan teknologi yang dapat berdampak pada bisnis yang akan dijalankan serta usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengantisipasinya. Lalu yang paling penting dan paling menonjol itu adalah kondisi ekologi, yaitu data tentang kondisi lingkungan ekologi, dampak bisnis bagi lingkungan ekologi, serta usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dari kondisi ekologinya.
Lalu yang kedua ada data sekunder. Di sini data sekunder sudah kita gambarkan, ada dua, ada analisis lingkungan operasional dan ada analisis lingkungan jauh. Jadi dibutuhkannya itu sama seperti data primer tadi. Untuk lingkungan operasionalnya pasti ada pesaing, ada pemasok, pegawai, pelanggan, ada kreditor, dan ditambah dua yaitu ada barang substitusi dan hambatan masuk. Dari hambatan masuk itu bagi pendatang baru untuk masuk pada dunia industri ya di lingkungannya. Lalu ada analisis lingkungan jauh. Di sini sama seperti yang kita jelaskan untuk pertama yang data primernya, itu tetap ada kondisi dari politik, kondisi teknologi, kondisi ekologi, lingkungan sosial, dan juga lingkungan ekonomi. Untuk selanjutnya di sini di aspek lingkungan itu terdapat responden atau narasumber. Jadi kita bisa mencari responden atau narasumber itu dari masyarakat, dari pelaku ekonomi, dari calon pemasok, dari ahli sanitasi lingkungan yang nanti akan mengecek AMDAL dari analisis dampak lingkungannya itu seperti apa. Lalu ada ahli teknologi dan juga ada ahli ekonomi. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di pengumpulan data ini itu ada 3. Yang pertama ada studi dokumentasi, yaitu dilakukan dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan lingkungan operasional, lingkungan industri, dan juga lingkungan jauh. Jadi di studi dokumentasi ini itu seperti ada Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, kementerian dan dinas yang terkait, dan ada media cetak maupun elektronik serta internet. Lalu yang kedua ada survei. Survei dilakukan dengan melakukan wawancara maupun membagikan kuesioner. Jadi kuesionernya itu bisa dibagikan kepada masyarakat setempat atau kepada narasumber yang lainnya yang berkaitan dengan lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh dari berbagai sumber. Jadi seperti asosiasi bisnis sejenis, calon pesaing, pelaku bisnis, calon pelanggan, masyarakat, tokoh masyarakat, dan ahli sanitasi dari lingkungan. Yang ketiga ada studi observasi, dilakukan dengan observasi yang berkaitan dengan lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh. Jadi di sini tuh lebih ke kondisi masyarakatnya ya. Jadi kita mengobservasi bagaimana pengumpulan data dari narasumber untuk aspek lingkungan kita. Jadi di aspek lingkungan bisnis yang akan kita dirikan nantinya. Selanjutnya ada analisis data. Jadi ada 2, ada analisis kualitatif dan ada analisis kuantitatif. Kita bahas dari yang pertama, ada analisis kualitatif. Di sini dilakukan dengan memberikan uraian temuan di lapangan baik berdasarkan studi dokumentasi, observasi maupun wawancara. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan bahwa metode pengumpulan data yang ketiga tadi itu termasuk ke dalam analisis kualitatif. Dari analisis kualitatif ini kita itu dapat membedakan atau mengantisipasi dampak negatifnya dari aspek lingkungan bisnis kita. Jadi dari mungkin pencemaran, terus polusi, jadi kita bisa mengantisipasinya agar masyarakat itu dapat menerimanya. Untuk selanjutnya di analisis kuantitatif ini ada beberapa ya, dan ini tuh cukup panjang dan cukup rinci di analisis kuantitatif ini. Yang pertama ada analisis matriks. Jadi di sini analisis matriks itu profil persaingan digunakan untuk mengetahui posisi relatif perusahaan yang dianalisis dibandingkan dengan perusahaan pesaing lainnya. Jadi analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis lingkungan operasional, pesaing, pemasok maupun kreditor. Jadi lebih ke analisis matriksnya. Untuk kedua ada analisis SWOT, yaitu mungkin manajemen sudah itu ya, sudah nggak asing lagi untuk SWOT. Jadi di sini tuh ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Yang
ketiga ada analisis kesesuaian lingkungan bisnis, dilakukan untuk menjawab pertanyaan bahwa ada yang bertanya apakah lingkungan bisnis sesuai dengan budaya masyarakat setempat atau tidak. Jadi di lingkungan bisnis ini tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, maka ide bisnis dinyatakan tidak layak untuk dijalankan di wilayah tersebut. Jadi setiap kita mendirikan bisnis di lingkungan tersebut, kita harus tahu kesesuaian lingkungan bisnis itu seperti apa untuk masyarakatnya. Apakah ada dampak negatif atau positif dari masyarakat tersebut. Jadi kita harus memikirkannya dengan sangat rinci dan sangat teliti. Yang keempat ada analisis perbandingan dampak positif dan negatif. Di sini kita menentukan dampak positif dan negatif dari ide bisnis yang kita jalankan. Jadi menentukan sampai mana positif dan negatif ide bisnis dapat dilakukan dari pelaku usaha untuk tokoh masyarakat, terus para ahli, dan melakukan observasi lapangan serta melakukan studi dokumentasi tentang dampak jenis bisnis tersebut terhadap lingkungan. Lalu ada analisis biaya dan manfaat sosial. Di sini analisis biaya dan manfaat sosial itu merupakan analisis yang digunakan untuk membuat keputusan publik dengan membandingkan besarnya manfaat dan biaya yang harus dikeluarkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Analisis ini itu biasanya terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Analisis ini tidak hanya melihat biaya dan manfaat secara individu, tetapi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya sosial dari aspek lingkungan yang akan kita analisis dan ide bisnis yang akan kita jalankan selanjutnya. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan atau yang akan didiskusikan, bisa dilanjutkan di forum pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.